jadi ini kita finishingnya dari luar, kita roll ke tengah gini. Nanti semua potong itu rasanya sama dan tidak ada yang dianaktirikan. Semuanya enak ya. Kalian bisa lihat ya, rongga di dalamnya tuh dia airy banget. Ini apa? Ini mau yang cream cheese. Oh, mau yang cream cheese. Gigit. Nyam, nyam, nyam. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cinnamon rolls ya. Jadi cinnamon rolls ini sebenarnya sejenis kayak roti gitu. Kita roll, kita gulung pakai gula, pakai kayu manis, butternya banyak. Ini enak banget, wangi dan juga tingkat kegagalannya rendah. Cocok banget buat kalian pemula yang jarang bikin roti. Karena kalau misalnya kalian ngadonnya kurang jadi dikit, nggak masalah. Terus misalnya kalian takarannya lebih dikit, kurang dikit juga nggak masalah, akan tetap enak. Kecuali kalau kalian mau buat jualan ya, kalian harus make the perfect cinnamon rolls ya, dengan memperhatikan tips and triknya tentunya. Oke, langsung aja kita ini bahan-bahannya. Oke, untuk adonannya ini standar, ada tepung terigu, susu, telur, mentega, ragi, garam, gula. Ini pakai 2 macam gulanya biar lebih lekoh lagi ya, sama vanilla extract itu opsional. Tepung terigunya di sini aku menggunakan protein sedang, dicampur sedikit protein tinggi. Itu tujuannya supaya cinnamon rollnya itu lebih fluffy lagi, lebih enak. Kenapa? Nanti kita bahas nanti ya. Terus ini untuk isiannya, karena itu kan roll gitu, dalamnya kita kasih campuran gula. Itu adalah butter, gula palem atau palm sugar, brown sugar, terserah, maizena, garam, dan juga yang paling penting tentunya cinnamon, karena ini cinnamon rolls ya. Ada beberapa juga yang dicampur dengan pala bubuk, itu juga boleh, cuman kalau aku lebih suka yang pure cinnamon aja. Untuk frosting terakhir ini sangat opsional karena berbagai macam frosting itu cocok dimasukin ke cinnamon rolls. Kayak zaman sekarang banyak banget yang pakai matcha frosting, chocolate frosting, white chocolate frosting. Kalau ini aku yang pakai yang klasik standar, cream cheese frosting. Cream cheese, gula halus, susu, dan juga vanilla extract. Kalau kalian nggak ada cream cheese, bisa juga kalian hanya menggunakan gula halus dan juga susu, aduk-aduk, siram. Mau lebih gurih tinggal tambahin melted butter ya. Gampang banget, simple, praktis. Langsung sekarang kita akan bikin adonannya. Nah, cerita sedikit tentang cinnamon rolls ya. Jadi kalau cinnamon rolls itu menurutku dia agak beda sama roti, karena adonan rotinya tuh kita bikin tipis dan kita roll, nanti baru dipotong-potong ya. Jadi kalau misalnya sejenis roti yang seperti brioche atau roti manis itu kan dia padat dan ketika kita tarik tuh dia berserat gitu. Nah, kalau cinnamon rolls itu sebenarnya yang aku pribadi lebih suka tuh dia yang lebih light, ringan di mulut, tapi manis tentunya, dan juga outernya tuh dia ada sedikit crispy, crusty gitu. That's why aku lebih pakai tepung protein sedang dibandingkan tepung protein tinggi. Nah, jadi cinnamon rolls ini sendiri juga dia kan originnya Eropa, tapi kalau style Eropa tuh dia lebih rustic, lebih padat lagi dan lain-lain, cuman dipopulerkan juga di Amerika atau US. Jadi versi yang aku mau bikin ini lebih ke yang US style ya, dia yang fluffy, ringan di mulut, manis, gurih ya. Jadi ini pengecualian juga ya, aku tuh bukan tipe yang suka banget manis. Kalau dessert manis tuh nggak terlalu suka, tapi ini salah satu pengecualian. Kalau cinnamon rolls, aku bikin cinnamon rolls atau makan cinnamon rolls itu harus yang manis. Karena kalau misalnya nggak manis, itu rasanya nggak kayak cinnamon rolls. Karena ini profil utamanya rasanya nih dari si palm sugar sama cinnamonnya tentunya. Itu kan kalau misalnya kita gabungin dia menjadi kombinasi yang sangat harmonis dan itu menurutku enak banget. Apalagi panas-panas baru dari oven keluarin, minum sama kopi sambil dengerin lagu. Itu enak banget ya. Ya, jadi sekarang tuh aku lagi seneng banget dengerin lagu-lagu top 40 gitu pakai Spotify. Nah, jadi kalau pakai Spotify itu kita bisa streaming lagu secara gratis. Jadi makin legit kan kita dengerin top 40 sambil makan cinnamon rolls ini. Yuk, sekarang ini kita akan membuat adonannya. Jadi ini basically kita tinggal campur aja semua ya.
Jadi ini kita akan adonin aja sampai dia kalis. Dan adonannya itu jangan kaget, ini emang dia agak lengket, agak sticky. Itu yang akan bikin si cinnamon rolls-nya tuh makin enak kalau digigit tuh kayak ringan-ringan gitu. Kalau udah seperti ini kita tinggal scrape aja. Dan adonan ini siap kita kembangkan ya. Kalian siapin alas nanti working surface-nya. Ini kita kasih minyak aja. Dibanding tepung, butter, ini paling enak kalau menurutku pakai minyak. Nanti kan kita mau roll adonannya sampai jadi tipis. Nah, ini jadi di seluruh permukaan gini. Tangan kita juga ini udah pakai minyak, jadi nggak nempel tuh ya. Terus ini kita buletin aja ke tengah. Nah, udah ini tinggal kita tutup. Sekarang tinggal kita kembangkan. First rice kurang lebih setengah jam ya, 20-30 menit, itu tergantung kondisi juga. Nah, sambil biasanya nunggu adonan ngembang ini, aku tuh seneng banget dengerin lagu pakai Spotify. Jadi lagu-lagu yang sering aku denger tuh Dua Lipa, Don't Start Now. Terus ada juga Maroon 5, Girls Like You. Dan juga Treat You Better-nya Shawn Mendes. Nah, jadi ketiga lagu itu tuh aku lagi seneng banget denger. Selain lagu, di Spotify tuh kalian bisa juga dengerin yang namanya podcast. Nah, jadi kalau kalian dengerin podcast itu, kalian tentunya bisa mendapatkan ilmu baru dan juga sesuatu yang bermanfaat dong. Gampang banget caranya, kalian tinggal search aja podcastnya sesuai dengan topik atau tema yang mau kalian dengar. Nah, terus kadang aku tuh suka kayak pengen denger lagu tapi bingung gitu mau denger lagu apa. Aku bisa dengerin, langsung bisa aku klik 15 on demand playlist yang isinya tuh lagu-lagu favorit aku. 15 on demand playlist ini bisa kalian temuin di home tab, cari playlist yang gak ada simbol shuffle-nya. Nah, gampang banget kan? Jadi di sini Spotify tuh akan ngebuatin kalian playlist berdasarkan lagu-lagu yang sering kalian dengerin. Terus kalian bisa juga skip lagu apapun yang ada di playlist tersebut walaupun account kalian adalah account free atau yang bukan premium. Terus aku juga seneng banget karena bisa download dan dengerin podcast on demand. Jadi kita bisa dengerin podcast offline dan aku juga bisa skip atau dengerin episode podcast lain sepuasnya. Balik lagi, ini juga berlaku untuk semua account free ya, yang bukan premium ya. Nah, jadi sejak download Spotify ini, aku bisa dengerin lagu dan juga podcast favoritku dengan sangat mudah tentunya. Oke, kita juga akan aduk isiannya sekarang. Kita akan aduk butter, maizena, garam, dan juga cinnamonnya bareng sampai dia jadi kayak paste gitu. Lalu nanti untuk gulanya kita akan taburinnya menyusul aja supaya lebih mudah dan juga merata. Nah, ini udah mengembang. Tuh, dia pastikan nggak nempel. Setelah ngembang gini kan kita akan tipiskan. Jangan lupa kita kasih lagi tangan dan juga rolling pinnya ini pakai minyak ya. Nah, sekarang ini pertama kita akan keluarkan air bubble atau gelembung-gelembungnya. Setelah itu kita balikkan, di stretch ini. Nah, udah kayak gini, ini gampang banget. Tinggal kita tipiskan aja ya. Kalau kalian mau menghasilkan cinnamon roll yang bagus dan juga bentuknya seragam, jadi tahap ini penting ya. Jadi kalian sabar aja, perlahan aja ini tipiskan sampai bentuknya merata dan juga sesuai dengan loyang yang akan kita pakai juga ya. Jadi kalian bisa bagi 9 kalau loyang kalian kotak, jadi 3, 3, 3, bisa jadi 8, 4, 4, bisa juga jadi 12. Ini aku nanti akan gulungnya ke arah sini ya. Jadi dia nanti akan sepanjang ini gulungannya, baru nanti kita akan potong bagi 12. Tuh, dia penting banget ini untuk merata seperti ini. Nih, jangan lupa paling pinggir paling tebal. Jadi ini kita finishingnya dari luar, kita roll ke tengah gini. Biasa aku kayak gitu. Lalu kita akan oles butter yang udah dicampur kayu manis tadi. Kita pastikan semuanya merata sampai ke pinggir-pinggir tuh. Semua bener-bener merata supaya nanti semua potong itu rasanya sama dan tidak ada yang dianaktirikan. Semuanya enak ya. Lalu kita tabur pakai palm sugarnya nih. Nih, kita pastikan ini juga naburinnya secara merata semuanya. Mungkin kalian agak ngeri ya karena ngeliat ini banyak. Tapi mengingat ini kan akan jadi 12 cinnamon rolls ya. Dimana emang rasanya itu harus cinnamon roll banget gitu. Pakai gula manis ya. Kalau enggak yang kurang mewah, kurang legit. Tuh,
Tuh, lihat nih udah merata. Kita tekan pelan-pelan kayak gini. Nah, jadi dalam membuat cinnamon roll yang bentuknya cantik ini tuh penting banget ya. Semuanya tuh harus merata. Jadi harus ekstra sabar, ekstra teliti. Nah, nanti kalau kita pelan-pelan gini, ini juga hasilnya akan lebih memuaskan. Yuk, sekarang ini saatnya kita akan roll. Nih, step pertama, kita lipetan pertama kayak gini. Kenapa pelan-pelan? Ini supaya rollnya merata ya. Ini pastikan nggak overlap ke sana, jadi pada saat kita nge-roll kita bisa pegang kayak gini. Sama halnya juga yang belah sini gitu, tuh ya. Kalau ada yang ketebalan banget, ini bisa kita tarik aja pelan-pelan gini, tuh. Oh ya. Setelah rata gini, ini kita akan bagi menjadi 12. Jadi pertama kita akan bagi 4, terus masing-masing kita bagi 3 lagi. Baru ini kita akan potong-potong ya. Siapin wadah dan kita oles butter. Terus nih kita susun. Nah, kalau ada yang luarnya masih agak kendor, ini boleh kita tarik kayak gini nih. Wow. Ini tinggal kita biarkan aja supaya dia mengembang lagi kayak yang 2 kalinya, ya. Terus ini perhatikan nih. Ini jangan saling tumpang tindih gini ya, nanti dia nggak merata. Nah, jadi kalau ada salah satu dia lebih naik, tinggal kita giniin aja. Nih, tuh. Tujuannya ini supaya dia ngembangnya juga merata. Kalau udah seperti ini tinggal kita panggang aja ya. Dan kalau misalnya kita ini pakai Pyrex, tentunya dia hasil akhirnya dia nggak akan sekering kalau misalnya kita pakai loyang aluminium atau loyang dari metal. Ini cinnamon rollnya akan kita panggang di suhu 180 derajat selama 20 menit. Tapi karena aku pakai loyangnya ini dari Pyrex, jadi dia kan dari kaca bukan dari aluminium atau metal lainnya. Jadi dia bawahnya itu aku mau lebih browning lagi, jadi aku tambahin 5 menit lagi tapi api bawah aja. Jadi kalian bisa kira-kira ya, kalau atasnya udah browning, stop aja. Untuk frosting atau siraman atasnya ini kita tinggal aduk aja semua bahan. Pastikan cream cheese-nya dia udah soft dan gak beku ya, nggak dingin lagi supaya gampang menyatu. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah kiranya pas, ini bisa kita masukin ke piping bag. Kalau kalian merasa kurang kental, kalian tambahin cream cheese-nya. Kalau kurang encer, tinggal tambahin susunya 1 sendok makan lagi. Oke, kiranya ini udah matang. Kita keluarin dari oven. Tuh, lihat udah cakep banget. Dan ini aku mau menjaga tekstur bawahnya supaya dia nggak lembab. Jadi ini aku keluarin dulu. Nanti tinggal kita masukin lagi ke dalam wadahnya. Lihat, dia rapi. Rollnya juga bagus banget. Tuh, kalian bisa lihat lagi lebih dekat lagi. Dan itu masih soft banget, moist. Ya, bisa kalian lihat ya. Tuh, moist banget. Tapi luarnya tuh crispy. Nah, jadi kenapa ini aku keluarin? Karena aku mau menjaga tekstur ini terus ada ya. Terus ini kita akan tunggu dingin sebentar. Nah, ketika udah nggak panas, ini kita akan masukin lagi ke dalam wadahnya tadi. Lalu kita akan frosting. Ini tinggal disiram aja di atasnya. Ini bebas ya, boleh kalian zigzag kayak gini, tuh. Nah, cuman kalau aku sukanya dibikin merata. Ini tiap rongganya nanti terisi dengan frostingan cream cheese-nya ini, dan itu enak banget. Sekarang kita akan cobain. Nah, jadi ini kan satu loyang gini, kalian boleh masukin kulkas. Dan nanti ketika mau dimakan, kalau yang suka anget-anget tuh boleh dimasukin aja ke microwave sekitar 15 detik. Jadi bukan sampai panas ya, sampai dia anget. Itu enak banget. Nih, yang makan cinnamon roll tuh biasa ada yang dikopek lapis per lapis. Ada juga yang langsung makan aja kayak roti. Kalian bisa lihat ya, rongga di dalamnya tuh dia airy banget. Jadi tipikalnya tuh ringan, bukan yang kenyal dan juga berserat kayak roti ya. Ini enak banget. Wangi kayu manis yang masih seger banget, kayu manis, terus butter, manis plus ini frostingan cream cheese-nya. Jadi rasanya tuh rame, balance, dan bikin nyaman banget. Oke, ini gampang banget, tentunya anti gagal ya, cocok buat pemula. Bikin roti sendiri tuh mantep banget ya, ini beda banget sama kalau misalnya kalian langsung beli di luar ya. Ini kan bikin sendiri, terus masakin orang tercinta juga, sambil santai minum kopi. Dan jangan lupa juga sambil streaming Spotify karena gratis. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan lain-lain. See you in the next video and stay tune terus.